Dinda pacarnya Gary. Gue bareng pacar gue lah. Mingkem kali bang. Halo Slur, nah kita ketemu lagi ya di channel Pendongeng Film. Kali ini Mas akan ngedongengin lanjutan film Kisah Untuk Gary episode 4. Bagi yang belum nonton Kisah Untuk Gary episode 3, kalian bisa lihat di deskripsi karena Mas sudah mencantumkan linknya di sana ya. Oke, di episode 3 kemarin Dinda ini ditangkap oleh security di sebuah mall karena didapati parfum di tasnya Dinda. Dinda pun mencoba menjelaskan, tapi ya karena barang sudah ada di tasnya tentu bakal diinterogasi yo. Ya udahlah, daripada kakean bacot, kita langsung simak saja videonya. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kalau sudah duduk yang rapi, sediakan tisu basah, kencangkan tali cawet, dan kita putar videonya. Lo cantik banget malam ini. Lo pantasnya cuma di satu tempat, di samping gue. Di awal episode 4 ini, Dinda dan Raini mengikuti manajer toko ke ruangannya untuk diperiksa lebih lanjut. Dan di lain tempat, Gary yang sedang makan bersama Budi dan Adit pun kemudian ditelepon oleh Raini. Raini pun menceritakan kejadian yang menimpa Dinda. Mendengar hal itu, Gary pun bergegas menuju ke sana. Sedangkan di ruangan manajer toko, Raini mencoba menjelaskan bahwa Dinda bukanlah maling. Tetapi manajer toko ini tidak percaya. Sesaat kemudian akhirnya Gary datang dan berkata kepada manajer toko kalau dia akan mengganti semua kerugian materi yang telah dibuat oleh Dinda. Dan akhirnya manajer toko pun menyetujuinya. Lalu Gary berbicara ke security toko untuk melepaskan Dinda karena dia sudah mengganti semua kerugiannya. Tapi sebelum mereka dilepaskan, Dinda ini harus difoto sebagai bukti dan fotonya tersebut akan dipajang di papan pemberitahuan toko itu supaya membuat efek jera. Hal itu tentu saja membuat Dinda menolaknya, karena dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Supaya masalahnya cepat selesai, Gary pun kemudian memperbolehkan security tersebut untuk memfoto Dinda, asalkan Dinda foto bersama dengannya. Pada akhirnya mereka pun difoto untuk dokumentasi toko tersebut. Gak usah takut, ada gue. Selesai dari sana, Gary menawarkan Raini untuk mengantarkannya pulang. Karena Raini gak enakan sama Dinda, dia pun menolaknya. Akan tetapi Dinda menyuruh Gary untuk mengantarkan Raini pulang sebab Gary pun sudah banyak membantunya. Sembari menunggu Raini selesai belanja, Dinda mentraktir Gary sebagai bentuk terima kasih ke Gary karena sudah menolongnya. Namun, Dinda hanya bisa mentraktir Gary di warung makan belakang mall. Setelah selesai makan, mereka pun bercerita tentang kehidupan masing-masing. Saat asik bercerita, tiba-tiba Raini menghubungi Gary bahwa dia sudah selesai belanja. Gary yang sudah berjanji akan mengantar Raini pulang pun meminta izin ke Dinda. Dan kemudian Gary pun pergi meninggalkan Dinda sendirian. Ntar kabarin ya kalau udah nyampe rumah ya. Iya. Di rumah Dinda, Dinda terlihat menangis karena rindu dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan di rumah Gary, Lucy yang kangen kepada Dinda meminta Gary untuk menyuruhnya datang ke rumah. Gary pun mengiyakannya dan berjanji akan membawa Dinda besok ke rumah. Dinda yang sudah tertidur dikagetkan dengan suara telepon dan langsung mengira kalau Gary lah yang menelponnya. Tapi ternyata itu adalah telepon dari Raini. Hal itu tentu membuat Dinda malu. Pada awalnya Raini menanyakan kabar Dinda, yang pada akhirnya memuji sosok Gary yang dinilainya sangat baik, sopan, dan juga bertanggung jawab. Namun setelah Raini menutup teleponnya, si Dinda malah ngedumel sendiri karena apa yang dibilang oleh Raini itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Dinda. Bye. Tanggung jawab apanya? Mana ada khawatir tuh ngapain gue punya Gary? Mana ada cowok dikabarin gak ngabarin balik. Keesokan harinya di sekolah, Jia membuat gosip tentang peristiwa yang menimpa Dinda semalam dan menyebarkan ke teman-temannya. Setibanya Dinda di kelas, Dinda kembali mendapat bulian dari teman-teman kelasnya. Dinda yang kesal pun kemudian ngelabrak Jia karena telah menyebarkan gosip yang gak benar itu. Mereka pun lalu berantem dan tak lama kemudian guru pun datang. Pagi semuanya, tolong jangan berisik. Saat istirahat, lagi-lagi Jia membuat Dinda emosi dengan terus mengejeknya. Hal tersebut membuat kesabaran Dinda habis dan mereka pun lalu berantem. Raini yang melihat mereka berkelahi pun mencoba melerainya. Tapi karena nggak mau dipisah, akhirnya Raini terkena siku Dinda yang kemudian membuatnya jatuh dan pingsan.
Gary yang melihatnya pun membantu Raini dan dia juga memarahi Dinda. Udah stop! Berhenti ya buat masalah. Setelah Raini dibawa ke ruang UKS, terlihat Dinda melihatnya dari luar karena dia pun merasa bersalah. Lalu tiba-tiba saja dia disamperin guru dan menyuruhnya untuk datang ke ruangan BK. Dan dari kejauhan nampak Jia senang melihat Dinda dalam kondisi seperti itu. Setelah menghadap guru BK, Dinda pun mendapat skorsing dari sekolah dan bahkan terancam akan dikeluarkan. Saat akan pulang, Dinda bertemu dengan Gary yang terlihat marah akan kelakuan Dinda yang tadi. Dinda yang merasa bersalah pun memberitahu Gary bahwa dia sedang disekor. Dan dia gak bisa nungguin Raini sampai dia siuman untuk meminta maaf. Pada akhirnya mereka pun bertengkar karena kejamnya hidup yang menimpa mereka masing-masing. Gary lalu berkata dunia ini memang gak adil dan dia pun menceritakan beratnya hidup yang dia alami setelah orang tuanya meninggal. Kasihan banget lo ya. Hidup lo kejam, keras, gak adil. Lo pernah nggak ngerasain gimana rasanya jadi gue? Ya kalau gitu stop bertingkah kalau dunia ini harus maklumin lo. Orang tua gue meninggal karena ditabrak supir truk yang lagi mabok. Dinda pun akhirnya terdiam dan merasa kalau cobaan Gary lebih berat dari dirinya. Lalu dia pun meminta maaf ke Gary dan pergi meninggalkannya. Kemudian Gary kembali ke ruang UKS dan di sana terlihat Raini sudah sadarkan diri dan menanyakan keberadaan Dinda. Lalu Gary menjelaskan semuanya ke Raini dan bilang kalau Dinda mendapatkan skorsing dari sekolah. Setelah keluar dari ruang UKS, Raini dan Gary pun berniat membantu Dinda dengan cara menceritakan yang sebenarnya kepada kepala sekolah. Di rumah, Dinda yang sedang galau didatangi oleh Gary yang membuat Dinda langsung kabur dari hadapan Gary. Bentar dulu, gue. Gary pun kemudian berkata bahwa Lucy sangat sedih karena Dinda tidak datang ke rumahnya. Dinda pun menjawab kalau dia tidak bisa pergi ke sana dalam kondisi tertekan seperti ini. Setelah dibujuk oleh Gary dan dijelaskan kalau skorsingnya sudah dicabut berkat pengakuan Raini, akhirnya Dinda pun terlihat ceria lagi dan mau nurut untuk pergi ke rumah Gary. Sesampainya di rumah Gary, Dinda malah disuruh mengerjakan tugas Gary sebagai imbalan karena Gary telah banyak membantunya. Setelah selesai dengan semua pekerjaan Dinda, Gary menghampiri Dinda yang sedang berada di kolam renang rumah Gary. Dinda pun berterima kasih ke Gary atas kebaikan Gary ke dirinya. Namun di sini Gary mengingatkan ke Dinda agar berhati-hati kalau nantinya Dinda bisa jatuh cinta kepadanya. Dinda yang tersipu malu hanya bisa beralasan kalau dia nggak mungkin menyukai Gary karena Gary pun nggak mungkin menyukai dirinya. Ntar lo beneran jatuh hati lagi sama gue. Ya nggak mungkin lah gue bisa suka sama lo. Karena nggak mungkin juga kan lo suka sama gue. Besoknya Dinda terlihat sudah bersekolah lagi. Namun sesampainya di sekolah, semua teman-teman sekolahnya membicarakan Dinda dan banyak juga yang melecehkannya karena mereka semua telah melihat video Dinda tanpa mengenakan sehelai benang pun. Ternyata video tersebut sudah disebarluaskan oleh Rio. Dinda pun merasa malu dan terpukul atas kejadian itu. Di lain tempat, Gary yang melihat Rio langsung menghajarnya karena dia juga sudah tahu kalau itu semua adalah ulah Rio. Kemudian Dinda datang dan melerai mereka berdua. Dinda yang merasa malu pun kemudian berniat membuka bajunya sebab dia sudah sangat kesal dan merasa dilecehkan. Kalian semua sukses, biar gue bugil. Akan tetapi Raini datang dan menenangkan Dinda yang kemudian menyuruh Gary untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Rio. Dia juga menyuruh siswa lain untuk menghapus video tersebut. Lalu Gary berkata kalau dia akan menunggu Rio di belakang sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Di ruang kelas, Dinda pun menceritakan semuanya bahwa dia dan Gary sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Hal itu tentu membuat Raini terkejut ya. Namun pada akhirnya Dinda mengaku kalau dia sebenarnya juga menyukai Gary. Tak lama kemudian teman mereka datang dan memberitahu kalau Rio dan Gary kembali bertengkar di belakang sekolah. Mereka berdua pun langsung pergi untuk melihatnya. Rio yang terlihat kalah dengan Gary mengambil batu dan memukul kepala Gary hingga membuat kepalanya berdarah dan tak sadarkan diri. Oke lur, mungkin sekian alur cerita film Kisah Untuk Gary episode 4 ini. Semoga kalian suka, dan bagi kalian yang suka dengan Kisah Untuk Gary ini, silahkan ditunggu episode berikutnya yo di channel Pendongeng Film. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Kasihan banget lo ya.
Hidup lo kejam, keras, nggak adil. Lo pernah nggak ngerasain gimana rasanya jadi gue? Ya kalau gitu stop bertingkah kalau dunia ini harus maklumin lo. Orang tua gue meninggal.